Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kajian ujian akhir semester mata kuliah teori peluang. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, untuk soal yang pertama, dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman, di mana terdapat 80 kata yang salah cetak dan berdistribusi secara acak dalam halaman-halaman majalah tersebut. Hitung peluang bila seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka, sehingga A. Yang pertama, tidak terdapat kata yang salah cetak. Kemudian yang B, terdapat tepat 4 kata yang salah cetak. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, permasalahan di atas merupakan kasus dari distribusi Poisson. Nah, kita lihat dalam soal bahwa banyaknya kata yang salah cetak, kita misalkan dengan N, yaitu 80 kata, dan peluang terbukanya satu halaman, yaitu kita misalkan dengan P, sama dengan 1 per 120 halaman. Karena sebuah majalah terdiri dari 120 halaman, sehingga peluang terbukanya satu halaman adalah 1 per 120. Nah, ingat bahwa dalam distribusi Poisson, lambda itu sama dengan N dikali P. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 80 dikali 1 per 20. Sehingga diperoleh 0,67. Nah, bahwa fungsi peluang Poisson bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Px sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial. Nah, kita bisa menjawab nih soal yang pertama, tidak terdapat kata yang salah cetak, maka nilai X-nya sama dengan 0. Untuk itu, kita substitusikan saja ke dalam fungsi Poisson, bahwa P0 itu sama dengan, kita substitusikan nilai lambdanya, 0,67 pangkat 0 dikali bilangan E, dipangkatkan dengan negatif 0,67 per 0 faktorial. Sehingga 0,67 pangkat 0 itu 0, per 0 faktorial itu 1, sehingga diperoleh E pangkat negatif 0,67. Sehingga diperoleh P0-nya adalah 0,512. Jadi peluang terbukanya satu halaman apabila tidak terdapat kata yang salah cetak adalah 0,512. Oke, lanjut untuk soal yang B. Terdapat 4 kata yang salah cetak, maka X-nya itu sama dengan 4. Sama, substitusikan seperti pada kasus yang terdapat pada poin A, sehingga diperoleh P4 itu sama dengan 0,67 pangkat 4 dikali E pangkat negatif 0,67 per 4 faktorial. 0,67 pangkat 4 itu diperoleh 0,202 dikali 0,512 per 24, sehingga diperoleh peluangnya adalah 0,04. Jadi peluang bila seandainya satu halaman majalah tersebut dibuka sehingga terdapat 4 kata yang salah cetak, maka peluangnya adalah 0,004. Oke, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang nomor 2. Bila 2 dadu dilantunkan 7 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah mata 7 atau 11 muncul 3 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan pasangan lainnya 3 kali. Oke, kita langsung ke pembahasan. Bahwa dalam sebuah peluang, bila kita melantunkan 2 buah dadu, terdapat 36 titik sampel. Nah, kita misalkan peristiwa yang pertama yaitu P1 itu adalah muncul dadu yang jumlahnya adalah 7 atau 11. Nah, untuk mata dadu yang jumlahnya 7 adalah 1,6, 6,1, 5,2, 2,5, 4,3, dan 3,4. Untuk yang penjumlahannya 11 itu sama dengan 5,6 dan 6,5. Jadi, peluang dalam peristiwa pertama adalah 6 per 36 ditambah 2 per 36. Kenapa ditambah? Karena dalam soal itu dimintanya
adalah kata atau bukan kata dan. Sehingga prosesnya yaitu penjumlahan. Sehingga diperoleh peluang pertamanya yaitu 8/36 atau 2/9. Nah, untuk peristiwa yang kedua yaitu muncul mata dadu yang sepasang bilangan sama. Jadi diperoleh mata dadu yang muncul sepasang bilangan sama adalah 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Sehingga peluang peristiwa kedua adalah 6/36 atau sama dengan 1/6. Untuk peristiwa yang ketiga, yaitu muncul mata dadu yang lainnya. Sehingga diperoleh nih peluang yang ketiganya yaitu 1 dikurangi 8/36 dikurangi 6/36. Sehingga diperoleh 36 dikurangi 8 dikurangi 6/36. Ini kita samakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 22/36. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 11/18. Nah, diketahui dalam soal itu sebuah dadu dilantunkan sebanyak 7 kali. Sehingga diperoleh N-nya yaitu 7. Untuk peristiwa yang pertama diminta munculnya itu selama 3 kali. Jadi X1-nya 3, X2-nya yaitu 1 karena muncul 1 kali, dan X3-nya yaitu muncul 3 kali, yaitu X3 sama dengan 3. Nah, dengan menggunakan distribusi trinomial, sehingga diperoleh Px1, Px2, X3 itu sama dengan N faktorial per X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial, lalu dikalikan dengan P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, sehingga diperoleh N-nya itu kan 7, jadi 7 faktorial per X1-nya yaitu 3, 3 faktorial, X2-nya 1, 1 faktorial, dan X3-nya yaitu 3, 3 faktorial. Dan untuk peluang yang pertama yaitu 2/9, kita pangkatkan dengan X1, dan untuk peluang yang kedua yaitu 1/6 kita pangkatkan dengan X2, dan peluang yang ketiga yaitu 11/18 kita pangkatkan dengan 3. Lalu kita rubah bentuknya sehingga diperoleh 140 dikali 8/729 dikali 1/6 dikalikan dengan 11 pangkat 3 itu 1331 per 18 pangkat 3 yaitu 5832. Lalu kita operasikan sehingga diperoleh pembilangnya yaitu 1.490.000, mohon maaf, 1.490.720 per 25.509.168, sehingga kita sederhanakan menjadi 0,0584. Jadi peluang mendapatkan jumlah mata dadu 7 atau 11 muncul 3 kali, sepasang bilangan yang sama 1 kali, dan pasangan lainnya 3 kali adalah 0,0584. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bahwa peluang seorang lulus ujian praktek mengendarai mobil adalah 0,7. Carilah seorang peluang lulus yang pertama pada ujian yang ketiga, kemudian yang B sebelum ujian keempat. Oke, ke pembahasan. Bahwa diketahui peluang lulus yaitu P sama dengan 0,7, maka peluang yang tidak lulus adalah 1 dikurangi P, sehingga diperoleh 0,3. Kita bisa menjawab nih untuk peluang yang lulus pada ujian ketiga berdasarkan fungsi peluang geometrik, bahwa Px itu sama dengan P dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X dikurangi 1 dengan X itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Bisa kita substitusikan nih untuk P3, maka sama dengan P-nya berapa? 0,7 kita substitusikan dikali 1 dikurangi P yaitu 0,3, lalu dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1, sehingga diperoleh 0,7 dikali 0,09, sehingga diperoleh 0,063.
Jadi peluang seorang lulus pada ujian ketiga adalah 0,063. Bagaimana untuk peluang seorang lulus sebelum ujian keempat? Nah, maka berdasarkan fungsi peluang geometrik, Px adalah P dikali 1 dikurangi P pangkat X dikurangi 1 dengan X yaitu 1, 2, sampai seterusnya. Karena ujian itu lulus sebelum ujian keempat, maka yang ditanyakan adalah Px kurang dari 4. Sehingga diperoleh 0,7 dikali 0,3 dipangkatkan 1 dikurangi 1, ditambah 0,7 dikali 0,3, dipangkatkan 2 dikurangi 1, ditambah 0,7 dikali 0,3, dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 0,7 ditambah 0,7 dikali 0,3 pangkat 1 ditambah 0,7 dikali 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,7 ditambah 0,7 dikali 0,3 diperoleh 0,21 ditambah 0,7 dikali 0,3 kuadrat adalah 0,063. Kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh 0,973. Jadi seorang peluang lulus pada sebelum ujian keempat adalah, jadi peluang seorang lulus sebelum ujian keempat adalah 0,973. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir. Sebuah perusahaan ingin menilai cara pemeriksaan yang sekarang dalam pengiriman 50 barang yang sama. Cara ini dengan mengambil sampel sebesar 5 dan lolos pemeriksaan bila berisi tidak lebih dari 2 yang cacatnya. Berapa proporsi pengiriman yang mengandung 20% cacat akan lolos pemeriksaan? Oke, kita ke pembahasan. Misalkan jumlah barang yang cacat kita misalkan dengan K yaitu 10. Maka jumlah barang yang tidak cacat adalah 50 dikurangi 10. Sama dengan 40. Dalam soal bahwa barang akan lolos pemeriksaan apabila dari 5 yang diperiksa atau N, terdapat yang cacat tidak lebih dari 2. Jadi X-nya itu sama dengan bisa 0, bisa 1, dan bisa 2. Nah, dengan menggunakan distribusi hipergeometrik, bahwa Px itu sama dengan kombinasi antara X dengan N, lalu dikalikan dengan kombinasi N dikurangi K dari N dikurangi X per kombinasi N terhadap N kecil. Sehingga kita substitusikan nilainya untuk peluang 0, 1, 2 sama untuk peluang 0, 1, 2 itu sama saja dengan kita substitusikan nilai K-nya yaitu 10, nilai X-nya yaitu 0, kemudian nilai N dikurangi K yaitu 40, lalu nilai N kecil dikurangi X adalah 5 dikurangi 0 per nilai N besarnya yaitu 50, nilai N kecilnya yaitu 5. Lalu ditambah, kita substitusikan nilai K-nya yaitu 10, nilai X yang kedua yaitu 1, nilai N min K-nya yaitu 40, dan nilai N kecil dikurangi X yaitu 5 dikurangi 1 per kombinasi 50 dari 5. Begitupun untuk yang ketiga ditambah 10 untuk X yang ketiga yaitu 2 dikalikan dengan kombinasi 40 dari 5 dikurangi 2 per kombinasi 50 dari 5. Sehingga kombinasi 10 dengan 0 itu kan 1. Kombinasi 40 dari 5 yaitu 712.842 per 2.118.760 ditambah 10 dikali 91.390 per 2.118.760 ditambah 45 dikali 9.880 per 2.118.760. Kita operasikan. Nah, untuk suku yang pertama yaitu hasilnya 0,34.
Untuk suku yang kedua yaitu hasilnya 0,43 dan untuk suku yang ketiga yaitu 0,21. Kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh 0,98. Jadi, peluang pengiriman barang yang mengandung 20% cacat akan lolos pemeriksaan adalah 0,98. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kajian mata kuliah teori peluang. Mohon maaf apabila terdapat pembahasan yang kurang begitu jelas yang tersampaikannya. Mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.